Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi rekan-rekan mahasiswa di dalam perkuliahan kita yang ke-9 untuk mata kuliah filsafat hukum. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang etika dan moral. Nah, kali ini adalah merupakan perkuliahan kita yang ke-9. Nah, saya harapkan supaya apa yang uh, saya sampaikan di dalam perkuliahan ini kita jadikan sebagai materi untuk selanjutnya kita akan jadikan sebagai bahan diskusi di dalam uh, perkuliahan tatap muka pada beberapa hari ke depan. Baik, saya persiapkan dulu slide-nya. Ya, ya, etika dan moral. Tentu istilah etika dan moral tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, setiap hari kita sering mendengarkan istilah etika dan moral, baik di kampus, di lingkungan tempat kita bekerja, atau di lingkungan sosial kita. Nah, sebelum kita melanjutkan perkuliahan ini, maka ada beberapa hal, ada beberapa definisi yang harus kita pahami dulu. Pertama, apa yang disebut sebagai etika? Etika itu secara etimologi diambil dari bahasa Yunani, yang artinya ethos, kebiasaan atau watak. Kemudian moral dari bahasa Latin, mos. Ya. Kemudian dalam makna jamak itu disebut mores, artinya adalah hidup atau kebiasaan atau adat. Kemudian norma dalam bahasa Inggris disebut sebagai norm, ya berarti aturan atau kaidah. Nah kalau misalnya saudara-saudara biasa mendengarkan atau membaca pasal-pasal yang ada di dalam situ peraturan perundang-undangan, seringkali kita biasa mendengarkan istilah bahwa norma hukum. Nah, norma yang ada di dalam pasal 1, nah, norma yang ada dalam pasal 2, nah itu yang sering kita menggunakan istilah-istilah itu. Kemudian yang terakhir itu tentang nilai atau values. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai suatu value atau nilai, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan lihat satu persatu etika dan moralitas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya bahwa moralitas itu berasal dari bahasa Latin, mos dalam makna tunggal, kemudian mores dalam makna yang jamak, yang berarti adat istiadat ataukah kebiasaan. Nah, jadi etika moralitas mempunyai arti yang sama. Ya, etika dan moralitas mempunyai arti yang sama. Ya, sebagai sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup, baik yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konstan atau yang tetap dan berulang atau repeating dalam kurun waktu sehingga menjadi sesuatu kebiasaan. Ya, jadi etika itu adalah merupakan hal yang mungkin dilakukan ya dalam suatu komunitas secara berulang-ulang dan itu diakui sebagai suatu perbuatan yang baik dalam lingkungan itu, maka lambat laun kebiasaan itu atau kebiasaan itu kita anggap sebagai suatu etika. Dan bahkan ada etika tuh, ada etika yang agak diterima di tempat lain sebagai suatu etika, kemudian di tempat yang lain atau di suku yang lain itu bisa jadi tidak dianggap sebagai suatu etika. Jadi sekali lagi bahwa etika itu adalah hal-hal yang terjadi dalam masyarakat dan sudah dianggap satu kebiasaan dan itu yang kita sebut sebagai etika. Kita lihat kembali apa pengertian daripada etika itu. Pengertian etika berbeda dengan moralitas. Nah, etika dipahami sebagai um, filsafat moral atau ilmu yang menekankan pada pendekatan kritis dalam melihat dan memahami nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian selanjutnya dijelaskan bahwa tidak berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman hidup manusia. Jadi dia tidak berisi
etika itu tidak berisi tentang nilai-nilai yang konkret, tapi dia dalam bentuk yang abstrak seperti itu. Nah, dalam pelaksanaannya itu biasanya kita sebut sebagai etiket. Kita akan lihat nanti contoh-contoh di slide-slide berikutnya. Nah, ada 4 aliran pemikiran etika. Yang pertama disebut sebagai teori empiris. Nah, teori empiris ini adalah etika diambil dari pengalaman yang dirumuskan sebagai suatu kesepakatan. Jadi berdasarkan tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan ya, atau fakta-fakta yang terjadi di dalam suatu komunitas, suatu komunal, suatu masyarakat. Nah, itu yang dijadikan sebagai suatu etika. Nah, cara membuatnya itu disebut sebagai etika empiris. Gitu. Kemudian teori rasional. Nah, manusia menentukan apa yang baik dan apa yang buruk berdasarkan penalaran atau logika. Tentu sebagai manusia kita mempunyai kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, hasil penalaran secara rasional itulah yang kita sebut sebagai pemikiran etika dengan menggunakan teori rasional. Kemudian ada teori intuitif atau intuisi. Nah, manusia secara naluriah otomatis mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk. Ya, kadang-kadang biasanya kita mendengar tuh berdasarkan orang yang mengatakan bahwa berdasarkan kata hati saya, ya, itu intuitif, intuisi, ya, kata hati. Ya. Kadang-kadang orang akan memilih sesuatu misalnya atau akan mengerjakan sesuatu misalnya, biasanya orang akan berikhtiar dulu, ya, kemudian akan memilih ya kemana berdasarkan kata hati yang muncul. Nah, itu yang dipilih itu yang kita sebut sebagai intuisi atau intuitif. Lebih konkretnya lagi disebut sebagai teori intuitif. Nah, kemudian ada teori wahyu. Teori wahyu adalah ketentuan baik dan buruk yang datang dari Yang Maha Kuasa. Nah, ini pendekatannya lebih religius tentunya ya. Nah, biasanya kita di Indonesia karena kita negara yang religius, semua penduduknya beragama, biasanya kita menggunakan teori-teori wahyu itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian kalau kita melihat apa etika itu menurut Aristoteles? Aristoteles itu membagi etika di dalam 2 bentuk. Yang pertama disebut sebagai terminus technicus, ya, di mana di sini etika sebagai pengetahuan yang mempelajari problem tingkah laku atau perbuatan individu. Jadi terminus ethicus itu biasanya dijadikan sebagai suatu bahan kajiannya, materi pembelajaran, ya, disebut sebagai suatu pengetahuan untuk mempelajari problema tingkah laku atau perbuatan seseorang atau individu. Nah, kemudian manner atau kutom adalah pengkajian etika yang berkaitan dengan tata cara atau adat yang melekat dalam individu yang terkait dengan baik dan buruknya tingkah laku. Jadi manner itu adalah merupakan hal-hal yang menjadi kebiasaan kita, kebiasaan individu misalnya. Kalau kita lihat misalnya antara satu suku dengan suku yang lainnya, seringkali kita melihat itu ada perbedaan yang jelas misalnya. Ada suku tertentu misalnya ya, kalau mereka makan itu biasanya harus ada arak, ya, harus ada alkohol dan seterusnya. Ya. Ada daerah tertentu yang misalnya kalau mereka makan tuh minumnya harus dari teh misalnya. Ya. Ada juga yang cukup menggunakan air putih saja itu. Dan itu adalah manner atau kebiasaan-kebiasaan yang terjadi. Ada misalnya yang daerah tertentu kalau makan tuh harus menggunakan sendok misalnya. Ada yang mereka merasa lebih terhormat kalau dia menggunakan tangan. Jadi berbeda-beda. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi tergantung dari kondisi tradisi masing-masing daerah. Nah, konteks etika. Etika itu meliputi berbagai hal. Ya, di dalam agama tentu ada etika. Di dalam filsafat yang sedang kita pelajari ini kita belajar tentang etika. Kemudian politik ada etika. Dalam hubungan sosial ada etika. Di dalam kegiatan-kegiatan seni juga ada etika. Dalam rangka urusan-urusan administrasi tentu juga ada etika. Ya. Profesi ada etika dosen, ada etika advokat, ada etika anggota Polri, anggota TNI, jaksa, hakim dan seterusnya. Ya, ada etika ekonomi, berbisnis, ya, kemudian ada etika hukum.
Nah, klasifikasi etika, ya, ada etika yang bersifat umum, kemudian ada etika yang bersifat khusus, ya. Ada etika individu yang bersifat khusus, ya. Ada etika lingkungan hidup, etika sosial, dan seterusnya kita lihat ya. Ada etika bisnis, etika hukum, dan seterusnya, sebagaimana yang sudah diterangkan pada slide sebelumnya. Nah, kita lihat pengertian etiket. Tadi ada etika, sekarang kita etiket. Nah, dalam kamus bahasa Indonesia, etiket yaitu disadur dari bahasa Prancis, ya, adalah etiket. Yang maknanya adalah adat sopan santun atau tata krama yang perlu dan selalu diperhatikan di dalam pergaulan agar hubungan selalu baik. Jadi kita harus menjaga tata krama kita misalnya. Misalnya berkomunikasi dengan orang tidak perlu harus berteriak-teriak, atau kita di tempat umum misalnya tidak perlu harus berteriak-teriak, tapi cukup berbicara secukupnya dan tidak mengganggu orang lain seperti itu. Ya, nah itu yang disebut contoh etika, etiket. Nah, beda etika dan etiket menurut Bertens. Ada 4 macam perbedaan etika dan etiket. Ya, etiket yang pertama menurut Bertens adalah dia memberikan contoh misalnya menyangkut tata cara. Suatu perbuatan harus dilakukan manusia, misalnya nih yang disebut sebagai etiket. Ketika menyerahkan sesuatu kepada orang lain, kita menggunakan tangan kanan. Umumnya kita orang Indonesia itu menggunakan tangan kanan. Nah, kalau kita menggunakan tangan kiri menyerahkannya, itu biasanya kita dianggap melanggar etiket, melanggar etika. Ya, itu sebabnya kalau kita harus melanggar itu biasanya sebelum kita menyerahkan itu kita biasanya mengucapkan mohon maaf saya memberikan dengan tangan kiri. Nah, kemudian etika, etika itu menyangkut cara yang dilakukan suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Ya, jadi etika itu lebih di atas, kemudian etiket itu adalah implementasinya. Contoh etika itu misalnya dilarang mengambil barang orang lain. Ya, dilarang mengambil barang orang lain itu berupa norma, berupa aturan seperti itu. Ya, apalagi dengan tanpa izin seperti itu, karena itu dikategorikan sebagai mencuri. Ya. Kemudian jangan mencuri, jangan mengambil orang lain tanpa izin orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan etika. Ya. Jadi etika itu belum implementasinya, tapi gambar apa namanya pemahaman secara global, pemahaman secara umum, garis besarnya, kemudian implementasinya itu disebut sebagai suatu etiket. Nah, kemudian selanjutnya etiket hanya berlaku ya di situasi di mana kita seorang diri. Ya, bila tidak ada orang lain di sekitar kita, maka dan tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Misalnya, saya sedang makan bersama teman-teman sambil meletakkan kaki di atas meja makan, maka saya dianggap melanggar etika. Tetapi kalau kita sedang makan sendirian, nggak ada masalah kalau kita melakukan itu, karena kita tidak melanggar etiket. Etiket itu sebenarnya tujuannya menghormati orang lain, seperti itu. Ya, contoh misalnya dalam perkuliahan uh, online misalnya antara mahasiswa dengan dosen. Sebagai seorang dosen itu wajib membuka kameranya. Tujuannya apa? Memberikan penghormatan kepada mahasiswanya. Nah, mahasiswa juga harus seperti itu. Ya, apabila mengikuti kuliah online, maka kameranya harus dihidupkan. Kalau tidak bisa dalam kondisi yang tidak memungkinkan, maka sampaikan bahwa saya mematikan kamera karena ada suatu hal yang tidak memungkinkan kita lakukan. Itu contoh saling hormat menghormati. Nah, etika selalu berlaku baik kita sedang sendiri ataupun bersama orang lain. Misalnya larangan mencuri. Ya, karena kalau etika itu ya di mana-mana berlaku, baik kita sendiri maupun kita tidak sendiri tetap berlaku. Misalnya larangan mencuri, ya selalu berlaku baik kita sendiri maupun ada orang lain. Atau barang yang dipinjam harus selalu dikembalikan meskipun si yang punya sudah lupa. Ya, itu contoh. Jadi etiket itu kita lakukan apabila ada orang lain, berlaku apabila ada orang lain. Tapi kalau misalnya kita sendiri, etiket tidak perlu. Ya. Nah, tetapi etika itu tidak mengenal ruang dan waktu. Ya, etika itu tetap akan berlaku, ya meskipun kita sendiri atau bahkan kita tidur sekalipun etiket juga etika tetap berlaku. Nah, kemudian
etiket bersifat relatif, yang dianggap tidak sopan di dalam suatu kebudayaan bisa saja dianggap sopan di dalam kebudayaan yang lain. Ya, jadi tadi saya sebutkan bahwa etiket itu berbeda-beda setiap daerah. Misalnya makan dengan tangan, ya, atau bersendawa waktu makan. Buat daerah tertentu itu ada yang baik seperti itu, tapi buat daerah yang lain ada yang dianggap itu tidak sopan. Ya. Etika bersifat absolut. Misalnya jangan mencuri, jangan membunuh. Nah, merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak bisa ditawar-menawar, itu etika. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, etiket memandang manusia dari segi lahiriah saja. Nah, orang yang berpegang pada etiket biasa juga bersifat munafik. Misalnya, bisa saja orang tampil sebagai manusia berbulu ayam, atau memusang berbulu domba, dan luar ya sopan santun dan yang halus, tapi di dalam penuh dengan kebusukan. Kadang-kadang seperti itu misalnya. Ya, prinsipnya dia orang yang jahat misalnya, tapi karena ada orang lain sehingga dia berpura-pura menjadi orang yang baik. Ya, kadang-kadang ada orang seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak mencerminkan uh, uh, diri dia yang sebenarnya, tapi itu masih lebih baik ketimbang orang seperti itu berlaku kurang baik di depan orang lain. Kemudian etika memandang manusia dari segi dalam. Ya, orang yang etis tidak mungkin bersifat munafik. Ya, sebab orang yang bersikap etis pasti orang yang sungguh-sungguh baik. Ya. Ya, jadi misalnya hubungan kalian di kampus, hubungan antar mahasiswa dan dosen itu hubungannya etikanya harus baik, ya, masuk ke dalam tatanan etis, ya, saling hormat dan menghormati. Nah, kemudian ada 4 hierarki daripada etika, ya. Nah, mulai dari etika sosial lebih luas. Jadi kalau kita menggunakan piramida terbalik, segitiga terbalik, maka etika sosial itu jauh di atasnya, ruangnya lebih besar, lebih makro ya. Kemudian ada etika organisasi, sudah mulai mengecil. Kemudian etika profesi terus mengecil dan ada moralitas pribadi ke individu itu menjadi lebih kecil. Gitu. Nah itu ruang-ruang daripada etika. Gitu. Nah kemudian ada yang kita sebut sebagai etika profesi. Tergantung apapun profesi kita, berprofesi sebagai polisi, berprofesi sebagai dosen, berprofesi sebagai pengacara, ya itu ada etikanya, ya. Nah, nilai benar salah dan buruk yang terkait dengan pekerjaan profesional itu diatur tuh biasanya kode etik advokat, kode etik pegawai negeri sipil, kode etik perusahaan ABCD itu ada kode etiknya, ya. Biasanya diatur dalam SOP dan seterusnya. Nah, nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip profesionalisme, kapabilitas, teknis, kualitas kerja, komitmen, dan profesi. Nah, seperti yang teman-teman ikuti beberapa minggu yang lalu, ada sidang Komisi Etik Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Nah, kenapa hakim-hakim itu diajukan ke pengadilan etik? Karena dianggap atau ada gugatan dari orang lain menganggap bahwa hakim itu tidak etis di dalam menyelenggarakan profesinya dia sebagai seorang hakim. Ya, banyak hal-hal etika ya yang dilanggar oleh hakim-hakim itu. Itu sebabnya dilakukan sidang komite etik. Ya, tentu saudara-saudara mengetahui bahwa semua hakim konstitusi itu mendapatkan sanksi, mulai dari sanksi ringan sampai yang paling berat, bahkan Mahkamah Konstitusi itu diberhentikan dari jabatannya. Nah, itu namanya sanksi administratif. Ya, meskipun sidang etik itu tidak bisa memberikan kurungan badan misalnya. Ataukah misalnya tahun yang lalu misalnya atau beberapa bulan yang lalu bahkan teman-teman mendengarkan di TV Jenderal Sambo. Ya, Jenderal Sambo itu di sidang di Komisi Etik Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian di dalam sidang Komisi Etik itu beliau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Itu sidang etik. Ya. Tapi yang menentukan dia apakah dia bersalah dalam hubungan dengan kasus hukum yang sedang dihadapi, maka itu pengadilan yang menentukan. Dapat dirumuskan ke dalam kode etik profesi yang sedang berlaku secara universal. Jadi profesi-profesi itu ada kode etiknya. Kemudian penegakan etika profesi melalui sanksi profesi atau pencabutan license. Ya.
Nah, ada etika organisasi. Setiap organisasi itu ada etikanya. Ya, organisasi buruh, ya, organisasi politik, organisasi apapun itu ada etika yang diatur di dalamnya. Nah, kemudian di dalam kehidupan sehari-hari ada etika sosial. Nah, konsep benar-benar dan konsep benar salah dan baik buruk yang terkait dengan hubungan sosial, hubungan sehari-hari kita. Nilai bersumber pada agama, tradisi, dan dinamika sosial. Kemudian pada umumnya etika sosial tidak tertulis. Jadi tidak tertulis tuh etika-etika sosial kita ya. Misalnya yang tua harus menghormati, yang muda harus menghormati yang lebih tua, wanita laki-laki harus menghormati wanita dan anak-anak. Itu tidak tertulis seperti itu. Tetapi itu adalah etika yang muncul di dalam peranata sosial kita. Tetapi dalam hidup, dalam memori publik, dalam memori masyarakat, terinternalisasi melalui sosialisasi dalam nilai-nilai masyarakat. Karena itu kita sudah lakukan sehari-hari, maka itu terinternalisasi, akan menjadi doktrin kita di dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, etika sosial menjadi basis tertib sosial. Ya, di Jepang tidak boleh mengganggu dan merepotkan orang lain, misalnya. Itu contoh di Jepang. Gitu. Kemudian masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika sosial, yaitu melalui penerapan sanksi-sanksi sosial ya yang diberitakan sebagai tersangka misalnya. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya ditetapkan, contohnya misalnya dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena dia melakukan korupsi. Nah, di dalam masyarakat ini biasanya sudah diberikan sanksi. Apa sanksi yang diberikan oleh masyarakat itu? Masyarakat semua mengecap, pantas saja misalnya kendaraannya banyak, mobilnya bagus, ya, kehidupannya mewah karena ternyata selama ini dia hidup dari korupsi. Nah, itu sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat itu. Nah, teori etika ada yang disebut sebagai etika deontologi ya oleh Immanuel Kant ini tentunya. Nah, deontologi menekankan kewajiban untuk bertindak secara baik tanpa berkaitan dengan tujuan dan asas atau tindakan. Dengan mencuri, jangan korupsi. Nah, tertanam dalam hati manusia secara universal. Dalam hal ini Immanuel Kant mengatakan bahwa kemauan baik adalah syarat mutlak untuk bertindak secara moral. Ya, kan mengatakan bahwa bertindak berdasarkan keyakinan bahwa orang lain pun dalam situasi yang Anda hadapi bertindak yang sama. Nah, kemudian aliran landasan etika ada aliran naturalisme ya, di mana etika mempunyai dasar alami bahwa secara kodrati adalah baik. Kemudian ada aliran individualisme bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas dirinya ya dan berfokus kepada kematangan pribadi dan dapat dapat memacu prestasi, berdampak terhadap perilakunya misalnya menjadi egois dan seterusnya ya, ya. Kemudian ada landasan etis hedonisme ya, kodrat manusia untuk selalu mencari kesenangan, ada eudemonisme ya, atau demo adalah orang yang sadar akan kepuasan yang sempurna ya, jasmani dan rohani, kemudian kebaikan yang tertinggi. Jadi dia merasa harus selalu puas ya karena dianggap sebagai suatu kodrat. Kemudian utilitarianisme yang dikemukakan oleh Bentham menekankan manfaat dari suatu perbuatan ya. Kemudian idealisme yaitu suatu keyakinan manusia gitu. Nah, kemudian apa itu moral? Nah, moral berasal dari bahasa Latin atau bahasa Yunani, yaitu moralis mos, ya. Moris yang diartikan sebagai adat istiadat, kebiasaan, cara tingkah laku, dan seterusnya. Nah, moral pada umumnya dapat diartikan sebagai berikut. Misalnya, menyangkut kegiatan-kegiatan manusia yang dipandang sebagai baik, buruk, benar, salah, dan seterusnya. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterima menyangkut apa yang dianggap benar, bijaksana, adil, dan seterusnya. Menyangkut cara seseorang bertingkah laku. Ya. Kemudian memiliki kemampuan untuk diarahkan oleh atau dipengaruhi oleh keinsafan ya akan benar dan salah atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan gitu. Nah, menurut Franz Magnisuseno, kata moral itu selalu mengacu kepada baik buruknya manusia sebagai manusia gitu. Ya.
Bidang moral adalah bidang kehidupan manusia, dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Nah, norma-norma moral adalah tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap dan tindakan manusia dinilai dari segi buruknya, baik itu sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu uh, uh, yang bersifat sangat terbatas. Nah, ada yang disebut sebagai moral pribadi, ya. Konsep baik buruk, ya, benar salah, dan yang paling terinternalisasi dalam diri setiap individu, ya. Produk dan sosialisasi nilai masing-masing. Moralitas pribadi adalah superego dalam hati nurani yang hidup dalam jiwa yang menuntun perilaku seseorang. Jadi intinya moralitas pribadi itu moralitas yang dianut atau diimplementasikan oleh seorang individu. Nah, teman-teman mahasiswa, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan supaya apa yang telah saya sampaikan tadi didengarkan lagi, ya. Kemudian sambil melihat slide yang saya sudah sampaikan, kemudian ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa menghubungi saya melalui WA, atau misalnya dapat menanyakan pada perkuliahan-perkuliahan berikutnya seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.